teman-teman di SKS Dewan Syarah Kota Surakarta sudah, dari Muhammadiyah Pak Subari, tapi mohon maaf tadi Pak Subari ternyata hari ini beliau sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan beliau. Amin, amin. Akhirnya belum bisa ini, dan kemudian dari pondok pesantren juga sudah, dan sekarang dari PCNU. Nah, ini gimana nih Pak dengan hadirnya masjid megah di Kota Solo? Tadi sempat ada anekdot begini, masjidnya megah, mudah-mudahan jamaahnya orang megai gitu. Gimana nih Pak Mazuri? Jadi kami berharap dengan adanya masjid tersebut yang mempunyai tema masjid King of Toleransi itu yang mempunyai toleransi yang tinggi. Artinya kita harus menghormati semua perbedaan yang ada, perbedaan merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang kami harapkan masjid itu sebagai pusat kerukunan di Kota Surakarta yang nantinya sekaligus sebagai destinasi wisata juga, tidak hanya foto-foto tetapi juga ibadahnya juga tertata dengan baik. Ya, kalau Pak Mazuri sendiri kan juga masuk dalam kepengurusan atau bisa dikatakan sebagai masuk di takmir masjid juga Pak ya? Iya, tapi kan saya hanya orang yang sekian, hanya pembantu umum. Oh gitu. Artinya banyak harap nih Pak. Tadi para pendengar kita mengatakan mudah-mudahan ke depan nih masjid ini betul-betul bisa menjadi pusat studi Islamnya, bisa menjadi pemersatu ukhuwah umat Islamnya. Walaupun dengan kemajemukan di Kota Solo ini, tetapi bisa diakomodir semuanya di masjid ini. Kedepannya ada rencana-rencana apa Pak di masjid ini? Kami belum tahu ya Pak. Jadi kami kemarin barusan dilantik, ya. Jadi saya dari Turki itu langsung ada pelantikan. Jadi saya juga kaget karena maju kan harusnya tanggal 17, terus diajukan tanggal 14. Ya, jadi kami juga kaget. Saya jadi datang masih jet lag, saya langsung pelantikan. Setelah itu kita juga belum mengadakan rapang. Mungkin insya Allah minggu-minggu ini akan diadakan rapang. Dan juga belum ada serah terima dari Wijaya Karya atau apa itu ke Kemenak. Iya. Iya Pak, karena kemarin pas hari peresmian kan hari Senin kan, pagi diresmikan, saya itu mencoba sore ke sana untuk niat saya untuk sholat asyar jamaah di sana, tapi ternyata belum bisa dipakai karena masih finishing juga itu Pak. Dan saya tanya petugas. Finishingnya kan belum 100%. Iya. Yang kedua, pembagian ini untuk keamanan, untuk apa dan sebagainya ini kan belum kita atur juga. Betul. Dan saya tanya petugasnya di situ, katanya nanti akhir-akhir November atau awal-awal Desember gitu bisa dipakai untuk sholat bersama gitu. Betul. Jadi kita harus mengatur semua ini. Artinya sholat 5 waktu, terus sholat Jumat, sebagainya ini harus diatur semua. Oke, itu artinya dalam rangka pemakmuran masjidnya nanti kan ini masjid dibiayai, pendiriannya dibiayai dari Syekh Abu Yazid ini, dan kemudian nanti ke depannya biaya operasional saya yakin juga akan sangat tinggi nih Pak, karena kemegahannya seperti itu, mungkin biaya perawatan juga tinggi, biaya pemakmurannya tinggi, dan itu nanti biayanya dari mana Pak? Dari Kemenak, kemudian dari APBD Kota Solo juga Pak ya? Ini asumsi ya, karena saya juga belum kami juga belum diajak rapat secara resmi. Oke. Artinya mungkin juga dari Kemenak, terus mungkin juga dari UEA, terus mungkin dari pos-pos apa nanti yang juga bisa dilakukan oleh masjid tersebut sebagai destinasi wisata tentunya juga. Oke. Karena bisa jadi ini biayanya memang nggak sedikit. Jadi ada gambaran Pak? Pasti kalau itu. Ada gambaran nggak Pak ke depan itu, nampaknya sudah ada pemikiran belum nanti masjid itu harus begini dan sebagainya dalam rangka makmurannya gitu. Sebelum ada rapat-rapat dengan pengurus lain gitu, ada gambaran-gambar seperti apa Pak? Ya, kalau pesannya adalah masjid ini untuk King of Toleransi, berarti masjid ini juga harus terbuka. Artinya masjid ini juga harus memberikan contoh, bisa jadi contoh atau model bagi masjid-masjid yang lain tentang bagaimana Islam yang wasatiyah dan Islam yang rahmatan-lil-alamin. Itu yang utama. Jadi Islam itu rahmat bagi semua, kan begitu. Nah ini yang harus kita temanya harus jelas masjid itu.
Artinya harus bisa mengakomodir semua kepentingan umat Muslim di Solo dengan dalam kemajemukannya gitu Pak ya? Iya, tentunya yang jelas alirannya aliran yang moderat, ya kan? Aliran yang moderat, yang toleran, itulah ini yang harus kita lihat, warnanya harus jelas begitu. Oke, intinya demi persatuan dan kesatuan umat begitu kan? Iya betul, ukhuwah ini juga ukhuwah Islamiyah itu nomor satu. Kalau umat Islam kami harapkan ini harus sudah selesai dengan dirinya masing-masing. Iya. Ini artinya kedewasaan sikap ini yang harus kita junjung tinggi. Bahwa perbedaan ini bukan suatu yang harus diperdebatkan, tetapi merupakan rahmat dari Allah SWT yang saling harus dihormati. Iya. Untuk menjadi kekuatan agar masjid ini juga bisa menjadi mercusuar nantinya Pak ya? Iya, jadi role model. Kami harapkan itu role model bagi mungkin di Indonesia inilah. Ya. Baik Pak, barangkali karena memang kita jam 9 harus sudah selesai acaranya, kita dari jam 7. Minta maaf ini pas kegiatan full-fullnya saya. Ngapunten, kita malah minta. Mungkin terakhir bisa disampaikan Pak untuk warga masyarakat Solo dan sekitarnya, karena tadi dari penelpon itu ada mengharapkan betul masjid ini menjadi betul-betul milik umat dan semua warga merasa memilikinya, sehingga apapun nanti ketika yang dibutuhkan masjid pun warga juga akan ikut serta dalam rangka untuk memakmurkan masjid begitu. Ada yang disampaikan Pak? Silahkan Pak. Saya mengimbau pada warga untuk bersabar. Jadi masjid ini kalau sudah diserahkan penuh kepada Kemenak dan kepada ketakmiran, itu baru bisa dibuka untuk umum. Dan kami berharap dibukanya masjid itu bukan hanya untuk selfie, tapi betul-betul untuk beribadah. Dan di situ juga ada majelis-majelis yang mengajarkan paham-paham yang wasatiyah yang mengarah kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi bisa jadi pusat toleransi, bisa jadi pusat untuk menjalin ukhuwah Islamiyah di Kota Solo dan Indonesia. Oke. Itu. Dan mudah-mudahan nanti kita juga dari media, dari RDS FM juga bisa berkolaborasi untuk program-program untuk kedepannya bisa kita live kan dan sebagainya. Barangkali bisa seperti itu Pak, berkolaborasi dalam hal kebaikan. Insya Allah monggo nanti bisa menghubungi imam besar saya kan punya prajurit di sini. Oke, baik. Pak Kiai Haji Muhammad Masyuri SMSI Ketua PCNU Surakarta. Mohon maaf Pak, sudah saya ganggu waktunya dari ba'da subuh tadi. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa berbincang lebih banyak lagi Pak ya. Siap, insya Allah. Oke, Pak Masyuri, assalamualaikum, selamat bertugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian Kiai Haji Muhammad Mas